بأوصال سجدة وإلى حضرة الشيخ قبل قاسم جنيد البغدادي وإلى حضرة الشيخ بيت الأقصبني وإلى حضرة الشيخ يجد باب الصلاة وإلى حضرة أي الذي محمد بن أجل نصيب وإلى حضرة ودعية وإلى حضرة كندنا وإلى حضرة لأهل هذه الجماعة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mu'allifu kitab al-adhkar al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma bata ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma bata ya wasi'al karami. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. اللهم صل وسلم وبارك. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya cintai para asatiz dan ustazat, alhamdulillah saya hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kemudian yang sama kita hormati orang tua kita Pak Haji Ican. Alhamdulillah kita doakan beliau sehat, panjang umur, berkah hidupnya buat kita semua. Yang saya cintai ibu-ibu hadirat sekalian yang kesempatan hari ini bisa berkenan hadir, insyaallah mudah-mudahan terus kita dipanjangin umur oleh Allah, disehatkan oleh Allah, diberikan keberkahan. Kita bersyukur pada Allah ya, sekalipun mungkin barangkali Allah kasih rezeki banyak pada kita, yang penting kita sehat gitu. Jangan dibilang kita nggak punya duit, ntar beneran nggak punya duit lagi gitu ya. Kita doa sama Allah mudah-mudahan rezeki kita melimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya ketika positif thinkingnya kita muncul di benak kita, yang muncul ada sesuatu yang positif pada kita. Ya Allah rezeki turun ya. Kita pengennya turun gitu ya. Jangan kita ngomong ya Allah sempit amat hidup. Ya emang sempit terus akhirnya. Emang kadongan lagi, kalau bahasa kita kadongan gitu orang Betawi bilang. Tapi terus kita munculkan sifat-sifat positif di dalam otak, pikiran dan hati kita. Insya Allah yang hadir ke kita positif, pasti akan begitu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sampai kepada babus salam li tahalluli minas salah. Kemarin
Sebelum kita mulai dengan bacaan kitab, Bapak dan Ibu sekalian, saya teringat akan sebuah cerita. Kalau saya sebutkan nama Al-Ghifari, maka muncul sosok seorang sahabat yang terkooptasi di pikiran kita. Siapa itu? Abu Dzar Al-Ghifari. Dulu Uj punya anak namanya Abu Dzar Al-Ghifari juga gitu ya. Jadi kalau saya sebutkan nama Al-Ghifari itu, Al-Ghifari ternyata nama sebuah kampung. Sebuah kampung. Jadi kalau di Arab itu menyematkan kampung kepada seseorang menjadi hal yang biasa. Tapi biasanya diakhiri dengan kasroh, menandakan kepemilikan. Contohnya Pak Asmat Ad-Depoki. Gitu contohnya. Kemudian Pak Lukman Al-Palembangi. Itu contohnya begitu-begitu tuh. Ya, biasanya disandarkan begitu. Al-Ghifari satu kampung, masafahnya itu antara Makkah dengan Madinah, begitu panjang jauh. Jadi kalau antara Makkah dan Madinah itu kira-kira 350 kilo antara Jakarta sampai Semarang. Jauh nggak kira-kira? Jauh juga. Jauhnya perjalanan antara Al-Ghifari dengan Makkah itu, Al-Ghifari ya di antara duanya, antara Mekah dengan Madinah ini satu kampung begal, Pak. Kampung begal. Kalau lewat situ Pak kita nggak aman tuh. Dulu ada di Cilodong sebelah mana tuh? Kalau lewat situ pokoknya motor habis aja. Gitu ya. Tuh, jangan coba-coba lewat situ tuh. Cilodong Al-Ghifari. Karena tempat ini adalah tempat para kumpulnya preman, tempat kumpulnya para pembegal, maka orang-orang ini mencari sesuatu yang kira-kira membuat pencerahan buat mereka yang kedepannya bisa survive, bisa bagus, bisa mudah dalam hidupnya dan gampang dalam hidupnya, serta menjadi orang-orang yang sukses. Sehingga satu ketika terdengarlah oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini, katanya di Mekah itu pada zamannya ada sosok seseorang yang katanya membawa risalah, membawa dakwah, membawa ajaran, cuman ajarannya katanya sesat. Menurut siapa? Menurut Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya apa? Karena dia biang preman, Pak. Emang kalau preman bagaimana kira-kira? Modelnya begitu preman. Ada juga biangnya ditakutin juga gitu ya. Preman kalau kumpul. Biasanya kalau preman, setan kalau marah sama setan nyebutnya apa kira-kira? Setan marah sama setan nih. Dia lagi marah, nyebutin siapa? Setan juga, setan lu. Padahal ini diomongin adalah setan. Preman juga begitu juga modelnya. Lu preman belagu-belagu amat, padahal dirinya adalah preman. Modelnya begitu. Akhirnya dia utuslah saudaranya. Kemana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Nemuin siapa? Muhammad bin Abdullah. Berangkatlah dia. Sampai di sana dia lihat, dia pantau atas, kanan, depan, bawah, terus dilihat berhari-hari. Ditanya tetangga kanan kiri, benar nggak dia bawa ajaran yang sesat? Gitu. Ternyata selidik punya selidik, terus begitu lamanya investigasi dilakukan, dapatlah sebuah konklusi. Apa? Ternyata tidak ada satupun ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah itu sesat. Nggak ada. Ajarannya betul. Karena kenapa? Orang yang sakit didoain supaya sehat gitu ya, supaya panjang umur. Kemudian orang yang susah dibantu oleh dia. Itu Muhammad tuh, karena akhlak baiknya. Kemudian orang buat beribadah, ibadah kepada siapa? Bukan nyembah kepada asnam, bukan nyembah kepada patung seperti Lata, Uzza, Manat yang ada di sekeliling Ka'bah. Bukan itu. Tapi apa? Diajarkan pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Siapa itu? Allahu Rabbul Alamin. Diperintahkannya untuk sujud kepada yang menciptakan alam, menciptakan langit, bumi, matahari, semua alam ini diciptakan oleh dia. Siapa? Khaliqul alam, Allahu Rabbul Alamin. Sehingga pada akhirnya pulang dia. Setelah berhari-hari pulang dia. Saudaranya Abu Dzar. Kemana? Ke Al-Ghifari. Lapor bang. Kalau panggil preman gimana? Bang gitu ya. Lapor bang. Lah bagaimana hasilnya? Iya bang, saya udah lihat sono berhari-hari. Nggak ada tuh kelihatan katanya dia bawa ajaran sesat. Gitu bahasanya. Nggak ada tuh. Dia bawa kira-kira mau menyesatkan orang, tidak ada. Sehingga pada akhirnya apa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Rasa penasaran terus berkecamuk dalam hatinya. Gua kagak percaya sama lu. Gitu ya. Akhirnya apa? Dia berangkat sendiri menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Abu Dzar sendiri yang berangkat ke Mekah akhirnya. Ini orang belum masuk Islam ketika itu.
Sampai di sana hebatnya Abu Dzar apa? Dia sampaikan kedatangannya itu dengan salam. Sahabat yang pertama kali mengungkapkan salam itu Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget Nabi Muhammad, dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Setelah lama sekian dialog terjadi, kan kalau orang penasaran apa aja ditanya, bener ya? Apa aja ditanya gitu, kayak ya begitulah manusia. Dari berbagai macam sisi ditanya semua kepada Muhammad bin Abdullah, sehingga akhirnya dia pun berkeyakinan mendapatkan informasi bahwa ternyata tidak ada satupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sesat. Tidak ada yang sesat. Sehingga pada akhirnya apa? Dia menyatakan di situ untuk masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, Muhammadan Rasulullah wa Nabi Allah. Tuh, akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam. Artinya ada sebuah konklusi dan kesimpulan yang bisa kita dapat. Abu Dzar Al-Ghifari berangkat yang tadinya dia punya pemikiran suuzan, berpikiran buruk terhadap Muhammad bin Abdullah, sehingga akhirnya dia dalami di sana, wah nggak pulang-pulang, terus pada belajar, sehingga pada akhirnya memang betul Abu Dzar Al-Ghifari berbeda dengan sahabat yang lainnya. Sahabat yang lain itu banyak meriwayatkan hadis, bahkan beratus-ratus, bahkan beribu-ribu riwayat hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Berbeda dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang beliau hanya meriwayatkan 27 hadis, nggak banyak, cuma segitu-gitunya. Cuma 27 hadis, cuma segitu-gitunya. Salah satunya adalah di mana Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan wasiat, dan ini menjadi matan hadis buat kita sekalian sampai kepada kita, yang hadisnya ada 4 nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa nasihatnya? Ternyata kandungan maknanya dari uslub lugawinya itu sangat luar biasa, sangat dalam Pak. Bahasa kita filsafatnya sangat dalam, luar biasa. Yang pertama dikatakan apa oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amik. Jadi kata Rasulullah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safina. Apa itu jaddid? Jaddid itu perbaharui. As-safina apa itu? Kapal. Kapal yang bisa dipakai sampai ke lautan. Perahu atau apa namanya? Kalau kita nyebut yang ada di lautan apa? Kapal, perahu, sampan, apalagi? Tongkang, bahtera. Apa? Konton. Konton. Oh ya, ya itu yang besar itu. Untuk kerja. Nah, itu semua kata Rasulullah, jadi di safinata, perbaharui terus. Saya pelajari di dalam bentuk literasi, di dalam hadis dan para mufasirnya ahli hadis, itu dikatakan yang dimaksud dengan jadi di safinah adalah perbarui terus imanmu, jaga kekuatan keyakinan akidahmu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam. Perbaharui terus. Makanya Imam Ghazali mengatakan apa? Al-imanu yazidu wa yankus. Iman terkadang bertambah dan berkurang, betul. Kenapa? Karena fa'innal bahra amik. Sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Sekarang kita berada di tengah lautan kehidupan manusia. Coba kita lihat. Seringkali kita dapat pengaruh dari siapapun, ya, pengaruh tentang masalah ekonomi, pengaruh tentang masalah pendidikan, pengaruh tentang masalah keyakinan dari kehidupan kita. Makanya Rasulullah terus perbaharui terus keyakinan kita kepada Allah, perbaharui terus keyakinan kita kepada Rasulullah, agar supaya kenapa? Kita bisa selamat, kita berada di tengah lautan manusia. Supaya kenapa? Kita bisa jalan di atas jalannya Allah, sebagaimana Allah firmankan, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita inginkan. Makanya terus Rasulullah mengingatkan, jadi di safinata fa innal bahra. Orang kalau di tengah lautan, kira-kira tuh sampan atau apa tuh, tongkang. Tongkangnya itu mati, kira-kira gimana tuh? Di tengah jalan, kemarin kejadian tuh di apa nih, yang mau kalah Pulau Seribu, ada di TV ya. Itu kemarin pada kecebur tuh, ada yang meninggal juga. Kita lihat, kalau di tengah jalan, di tengah lautan, sudah nggak, siapa yang mau nolong kita? Nggak ada lagi, kecuali memang ada bantuan SAR, gitu ya. Bantuan SAR itu lain cerita. Tapi kalau nggak ada bantuan,
Hanya kita dengan Allah yang bisa. Kalau ada kekuatan, berbeda dengan kita, dengan orang-orang yang mungkin setarafnya Nabi Nuh, yang dia minta saat itu Allah ijabah gitu. Nah, kita orang-orang yang standar kayak kita ini, ya standar hanya begini adanya gitu. Bagaimana kemudian doa kita bisa dijawab oleh Allah? Hanya kedekatan kita kepada Allah. Makanya saya sih berharap terus ke depannya kalau bisa umur yang tersisa Allah berikan kepada kita ini udah 50 tahun ke atas gitu ya. Sekarang kalau saya sarankan udah masuk ke tarekat, bahasa saya begitu. Karena kita akan jauh lebih paham mengetahui siapa itu Allah yang kita sembah. Karena selama ini kita masih ampiang-ampiang atau enggak ampiang. Kita sholat siapa yang kita sembah, ya udah sholat aja. Kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Sekalipun kita nyebut Allahu Akbar, betul. Tapi kalau orang tarekat itu, Bapak dan Ibu sekalian, ketika dia menyebut siapa yang disebut, maka itu akan muncul di depan dia seperti layaknya kita memaknai al-ihsan. Siapa itu? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kata apa? Tafsir para fuqaha. Orang kalau melihat dalam ibadah seakan-akan apa yang dilakukan itu Allah mantau dia, Allah melihat. Nah, kalau orang ahli tarekat itu dalam porsi awalnya dia sudah mengembara diri batinnya itu seakan-akan dia tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak perlu bingung kalau kita lihat, maaf, orang kalau lagi takbiratul ihram itu bergayanya macam-macam ya. Allahu Akbar, muter. Ada yang begitu. Betul? Ada ya? Allahu Akbar terus ada yang begitu, dicari Tuhan tuh sampai di mana. Tapi kalau orang ahli tarekat sekali dia takbiratul ihram, dia paham bahwa yang disujudnya ada Allah. Allah la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah masuk langsung ke dalam. Ada kenikmatan, Pak. Orang ketika dia menghadapi masalah apapun diberikan ketenangan oleh Allah. Yang menyelesaikan masalah itu tidak lain hanya Allah. Tuh dia tahu, karena yang disembah selama ini ketahuan, oh ternyata Allah. Allahu Akbar, sudah tersambung. Makanya kita butuh mursyid, mursyid. Supaya kenapa? Terarah nanti ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh para ulama sebetulnya. Makanya di dalam tahapan orang berpuasa, kita berpuasa tidak hanya pada tahapan selama ini pada porsinya awal. Kita puasa kan dari kecil ya. Sebentar lagi ntar di bulan Februari tanggal 28 kita malam satunya kita udah tarawih. Tanggal 1 Maretnya kita sudah puasa gitu. Masa sih puasa kita yang semenjak dari dulu kecil, dari balik lah kita diajarkan sama orang tua kita, puasa nak, puasa. Karena kenapa? Untuk melatih diri, menguatkan diri. Masa puasa kita hanya sebatas itu terus ya, kita beduk, buka, kita selesai ntar terawih rame-rame. Udah terawih juga pada ribut, itu sholatnya selesai Allahu Akbar. Allah, apa ya begitu? Ataupun kita sholat mengikuti apa yang kita jalukan, tapi hanya sekedar tidak memberikan bekas kepada kita. Makanya derajat puasa itu meningkat dari awal menjadi khas, betul ya? Naik dikit ke atas gitu. Artinya semua jawarih kita ini yang ada di badan kita ikut berpuasa. Jadi bukan lagi sebatas kita puasanya menggugurkan kewajiban. Sayang Pak, capek kita ini. Betul, capek nggak puasa? Capek dari pagi itu sampai sore udah gitu kita kerja. Benar sih kita kerja, terus kita berpuasa, tapi puasanya tidak memberikan hasil. Iya, orang berpuasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu yang selama ini terjadi buat kita sekalian. Bagaimana kemudian, yuk sama-sama, saya juga berupaya untuk sampai seperti apa yang diharapkan oleh para ulama terdahulu kita, supaya sampai makom kita pada makomnya khos, kemudian jamaknya adalah khawas. Sampai di situ kita insya Allah mudah-mudahan puasa kita. Makanya orang-orang dulu, orang-orang yang puasanya apa namanya, netek, tahu nggak netek apa tuh netek? Apa sih netek tuh? Nempel gitu, jadi gitu. Orangnya tenang aja bawaannya, enggak macam-macam, tenang aja hidupnya. Itu yang kita lihat, kita pelajari, karena itu yang kita tujukan. Karena mau kemana kita? Ada ulama Banten, itu gurunya Mbah Hashim Muzadi. Mbah Hashim, dia kalau nggak salah anaknya yang dokter atau dia yang dokter. Itu dokternya disobek tuh Pak, nggak punya manfaat katanya. Karena kenapa? Saya dapat cerita dari Gus Yusran.
waktu beliau datang ke sini. Apa kata beliau itu? Saya nggak butuh ya begini-begini. Ini dunia. Padahal sekolah itu beratus-ratus juta Pak untuk memperoleh gelar doktor itu nggak mudah juga. Tapi apa kata dia? Yang saya butuhkan saat ini adalah bagaimana orang ketika dia sholat sampai kepada Tuhannya. Dia puasanya sampai kepada Tuhannya. Begitu Pak. Makanya orangnya karena muka syafa dia tahu siapa yang datang. Gitu. Karena saking apiknya, betul? Saking afiknya tahu. Siapa lagi yang di Banten tuh? Kiai Dimyati. Kiai Dimyati tahu ya? Abah Buya Muhtadi. Buya Dimyati. Itu Buya Dimyati itu padahal di sini lagi ngajar. Ternyata di makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani di hampir setiap malam Jumat itu beliau ada di situ. Gimana coba ngitungnya? Dari mana? Banyak sekali orang kita sebelum terjadi peperangan itu di Irak, kan di Irak tuh Syekh Abdul Qadir Jailani tempatnya. Sebelum terjadi itu banyak orang Indonesia sering ziarah ke sana. Bahkan sampai sekarang juga masih ada terus pada ziarah. Itu orang tahu, loh, Buya ada di sini. Iya. Padahal dia habis calling-callingan ke Banten. Iya, Buya habis ngajar katanya, ngajar. Lah ini sini siapa? Tuh hebatnya, Pak. Hebatnya. Bukan berarti apa? Kita mendamba-dambakan sesuatu yang seperti itu, enggak. Itu mah sudah bagian di mana Allah kasih kelebihan. Gitu, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, semua orang bisa sampai ke situ. Tapi bagaimana caranya? Suluknya itu harus sampai. Karena kenapa dia tahu ketika dia sholat sampai kepada Allah. Ketika dia sampai kepada Allah udah gak ada batasan. Allah punya batasan nggak, Pak? Punya batasan waktu nggak? Nggak ada. Karena ini disebut dengan jamat. Orang-orang yang seperti itu kenapa? Kalau kita tanya, Kiai maaf, saya dengar Kiai katanya sholat Jumatnya hari di Mekah. Oh, kata sopo gitu ya. Padahal betul orang menyaksikan di sana Jumatnya ada beliau. Gimana ceritanya? Tembus. Orang kalau yang begitu, nah contohnya yang paling gampang. Nabi Muhammad pulang dari Mi'raj ditanya, Isra-nya aja yang deket dah. Kemana? Dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Ditanya, bener Muhammad kamu berangkat? Ah, ndablek Muhammad nih katanya kan gitu ya. Nggak bener ya Muhammad. Dari mana Anda tahu? Kalau seandainya saya itu saya dengar saja. Kalau memang benar engkau berangkat melakukan Isra-nya, sebutin berapa jendela Masjidil Aqsa. Berapa pintunya? Disebutin Pak persis seperti apa yang mereka dapat informasi. Jendelanya ada berapa? Mungkin mereka sudah koli-kolikan dan seterusnya. Ataukah mungkin yang nanya juga orang bangsa Quraisy pernah ke sana, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Disebutin persis dari mana dia tahu, Pak. Tembus yang begini-begini nggak ada lagi batasan. Makanya contoh yang paling gampang, mimpinya kita, Pak, mimpi kita tuh persis seperti itu. Mimpi kita dikejar apa namanya? Dikejar apa? Dikejar setan. Dikejar-kejar apa kira-kira? Mimpi dikejar apalah begitu ya. Itu mimpi dikejar itu luar biasa, Pak. Dari Jawa sampai ke Palembang. Bagaimana ceritanya? Saya pernah ngalami itu. Dari Jawa terus ada di Palembang, dari Jawa terus ada dari Jawa terus ada di kemana? Ke Jawa Timur, dari Jakarta ke Jawa Timur. Gimana ceritanya? Iya begitulah. Alam di sana dimensinya berbeda dengan kita. Tapi apakah manusia bisa begitu? Buktinya ada. Dan buktinya bukan nggak ada. Nah, sekarang adalah bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri sebagaimana wasiat Rasulullah SAW yang kedua kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Itu disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzarin khuzil hebla, khuziz zada kamilan. Bawa perbekalan yang banyak. Fa inna safara ba'id. Sesungguhnya perjalanan itu sangat jauh. Makanya ulama menambahkan, man arafa bu'da safari ista'adda. Orang yang tahu jauhnya perjalanan siap-siap. Makanya saya sering mengatakan, apakah surga sudah ada? Ada yang mau masuk? Udah ada belum? Ayo, udah berkali-kali saya ngomong. Sampai sekarang belum ada yang masuk surga. Belum ada ya Bu ya? Belum? Betul? Neraka udah ada belum? Neraka ada. Ya, cuman yang masuk belum, Majis. Yang masuk belum. Mana batasan orang masuk surga, masuk neraka? Diproses di awal adalah kiamah, qoma yakumu kiamatan. Habis semua nih kan.
Selesai itu ada yaumul hisab. Yaumul hisabnya aja belum, betul? Kita tanya kalau kita mimpi yaumul hisab udah ada belum sama yang ahli kubur? Nggak ada, belum ada, proses belum ada. Sekarang kita tanya orang yang hidup dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang udah berapa juta tahun? Nabi Muhammad sekarang udah 14 berapa sekarang? 1446 1446 tahun sampai sekarang. Udah masuk surga belum? Masih ada di mana? Masih ada di bumi. Masih ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dia makan? Lah kan udah nggak kerja. Orang udah meninggal dunia, masuk di alam kubur. Dari mana dia makan? Dari mana dia pakaian? Kita ketemu orang tua kita yang sudah meninggal dunia aja pakaiannya bagus-bagus. Betul? Kita ketemu orang tua kita badannya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Betul? Karena sebab kita bacakan Fatihah dan seterusnya. Nah, ini sebuah bukti Bapak dan Ibu sekalian bahwa ternyata mereka masih menunggu datangnya kiamat gitu ya, datangnya waktu penghabisan buat seluruh umat manusia. Nah, kalau sudah habis lah cerita nanti manusia dikumpulkan nanti padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah, kan begitu yang kita baca ya, betul ya? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh masuk yang namanya satu hari disebut yaumul hisab. Dihisab kita atu-atu. Itu nanti. Nah, sampai sekarang kan belum ada. Masih nunggu di alam kubur. Makanya kita lihat orang tua kita yang di dunianya rajin ibadah. Nggak keleleran, Pak. Nggak susah hidupnya. Sampai sekarang masih terus menunggu. Karena menunggu, ya itulah dikatakan oleh ulama menyampaikan kepada kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya untuk kita persiapan buat akhirat. Tuh. Dengan apa? Hadir ke majlis taklim, datang kita ke mushola, ke masjid untuk sholat, ya. Kemudian kita zikir kepada Allah, kita baca Quran, kita puasa, kita ngaji dan seterusnya. Itu persiapan kita. Kita berbuat baik kepada siapa? Persiapan yang kita bawa. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian perjalanan yang kita pakai selama hidup kita di alam barzah. Yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian kita hasil dari perjuangan kita selama dunia kita pakai, kita makan, ya. Fatihahnya apa segala macamnya. Makanya Rasulullah berpesan itu, khuzi zada kamilan fa inna safara ba'id. Kemudian yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah buat Abu Dzar, dan ini sampai kepada kita juga, katanya apa? Wa khaffifil himla, ringankan bawaan bebanmu. Fa innal aqabata ka'ud. Sesungguhnya kalau kita mau mendaki gunung itu banyak beban nggak yang kita bawa, Pak? Ada sih mungkin rangsel, tapi jangan banyak-banyak. Maksudnya apa itu? Jangan kebanyakan bawa dosa. Buat kita nanti ketika kita mau dipanggil sama Allah, kita terbebani begitu. Berat, susah, karena dosa kita banyak kita bawa begitu. Ya Allah, kapan nyampainya kita? Karena memang beratnya sungguh sangat luar biasa. Disitulah, Pak, makanya Rasulullah ini sayang sama kita, sayang betul Nabi Muhammad, karena dia membawa agama dari Allah. Supaya kenapa? Kita udah bahagia. Kalau kita ringan, makanya Pak saya selalu berpesan tuh kalau saya bikin kajian subuh, apa katanya Bapak dan Ibu sekalian, supaya beban hidup kita menjadi ringan, dengan apa? Dengan kita membaca tasbih. Kita baca apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Makanya nanti yang memimpin masjid atau mushola, ya. Jadi kalau bisa sebelumnya itu dibaca itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Baca subhanallah kan itu dibaca subhanallah 100 kali, Pak. Pagi hari sebelum kita gelut dengan dunia, kita sudah awali dengan apa? Tasbih. Tasbih ini membebankan di akhirat dengan pahala, meringankan semua dosa, dihapus oleh Allah. Makanya bacanya tasbih. Coba baca kita lihat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terakhir apa? Astagfirullah. Kita baca astagfirullah itu luar biasa. Sudah diringankan dosa kita, pahala kita ditimbangan ditambah berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan istighfar 100 kali dibaca, Ibu. Kalau kita sendirian ya kita baca aja subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Pagi-pagi sebelum kemana-mana kita sudah istighfar. Coba hebatnya. Karena Rasulullah tiap hari tidak kurang daripada 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau biasakan di malam, ya, malam akhir-akhir sepertiga terakhir, nggak apa-apa, 15 menit atau 20 menit sebelum waktu azan subuh masih kita sholat
tahajud. Saya pesenin kepada kita sekalian, rutinkan itu Pak. Apa? Yang pertama, sholat taubat. 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Karena dosa kita banyak. Insya Allah mudah-mudahan dengan sholat taubatnya kita diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Sholat tahajud 2 rakaat. Biasakan itu kalau kita mau diangkat derajat oleh Allah. Terakhir sholat hajat. Jadi taubat, tahajud, hajat. Rutinkan Pak, itu rutinkan insya Allah. Ya Allah, dibuktikan oleh Allah, pasti dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kita. Karena kita selalu ingin berada dalam posisi di mana kita cintai oleh Allah. Itu yang penting buat kita sekalian. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar dijadikan pelajaran buat kita. Kemudian yang terakhir apa? Wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Ada beberapa uslub kalimat bahasa yang menurut saya yang dalamnya sangat luar biasa. Apa itu? Kata-kata naqada itu ternyata bermakna Allah. Jadi terjemahannya wa akhlisil amala, ikhlaskan perbuatanmu, fa innan naqada basir. Sesungguhnya Allah Maha teliti. Bagaimana kemudian menerjemahkan naqada itu menjadi Allah? Ternyata uslub kalimat bahasa itu sangat luar biasa. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, ketika kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah, ikhlas pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pasti pahalanya dicatat oleh Allah. Allah ngelihat, fa innan naqada basir. Sesungguhnya Allah Maha teliti. Telitinya Allah. Apa yang Allah enggak teliti buat kita? Hatta hujan, daun mau jatuh aja Allah tahu, emang udah masanya. Betul? Semua Allah tahu, hari ini hujan enggak, dan emang udah Allah yang gariskan kan gitu. Orang yang sudah mengatur sedemikian rupa. Makanya 4 matan hadis ini cermati baik-baik, jadikan ini sebagai sebuah amal buat kita agar kita tidak tersesat. Gitu Pak ya. Ibu, insyaallah mudah-mudahan kita kan intinya cuma buat bahagia doang. Betul ya? Sisa umur yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai bekal buat kita ke depannya. Kalau kitab ini adalah dalam rangka mengisi semua frame kehidupan kita agar kita benar melaksanakannya. Seperti yang kita bahas, bagaimana caranya kita takbiratul ihram, kalau diajarin, betul ya. Bagaimana kemudian kita baca ruku, diajarin di sini. Bagaimana kita cara sujud, bagaimana cara kita i'tidal, bahkan mungkin di luar itu sunnah, sebagai sunnah muakkadah seperti Imam Syafi'i dengan kunutnya kita. Diajarkan bagaimana caranya. Dan di situ terdiri dari berbagai macam pendapat para ulama, dan itu framing menjadi apa namanya, kulitnya penguat kita ibadah untuk sampai kepada Allah. Tapi kalau sudah masuk ke dalamnya, itu saya sarankan masuk ke ranahnya tarekat. Tarekat supaya kenapa? Lebih terarah hidup kita. Insyaallah kalau sudah sampai pada waktunya, kita harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpanya kita Allah sampaikan dengan kalimatnya ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Jadi kalau orang ahli ibadah, Pak, orang dekat kepada Allah, itu Allah sedih tuh kalau ada seorang hambanya yang begitu yang meninggal dunia dalam keadaan di mana dia dekat kepada Allah. Allah kadang-kadang malu, malaikat malu nyabut nyawanya. Seperti contoh Nabi Muhammad kan begitu ya. Sebetulnya aku malu, aku takut, nggak enak. Saking gak enaknya malaikat Jibril datang duluan ketika mau dicabut ruhnya itu Nabi Muhammad SAW buru-buru, gak lama, karena saking gak enaknya akhirnya berangkat ke atas menyusun sop sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala, dan baru datang siapa? Israel nemuin Nabi Muhammad. Ya Allah, itu pun pakai cara dialog, Pak, dialog sampai ruhnya dicabut dikit-dikit, ada dialognya, ada ngomongnya gitu. Kira-kira Pak, kalau ada ruh kita mau dicabut, dia ngomong dulu assalamualaikum, yang enak gimana kira-kira Pak? Hah? Ya kali. Kalau Nabi Muhammad enggak. Diketak dulu pintu, assalamualaikum ke Israel, nyuruh Fatimah, lihat Fatimah siapa itu. Padahal Nabi Muhammad sudah tahu dengan Jibril yang datang duluan ngasih tahu bahwa nanti ada utusan Allah datang kemari, yaitu Israel. Maka kemudian Israel datang, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya maaf ayah, itu ada yang ngetok pintu, siapa ya? Coba lihat Fatimah. Diketak, dibuka pintu. Enggak disuruh masuk dulu, enggak disuruh masuk dulu.
Ya, yang tadi dulu sebentar saya tanya dulu. Ya, ini orang ganteng amat itu ya. Begitu cakep banget tuh jangan. Ya, orang ganteng, rambutnya wah luar biasa. Kayak Jibril kan begitu. Ketika dia mengajarkan iman, coba rambutnya hitam kelang, wajahnya ganteng. Ya, gamisnya juga gamis yang wah luar biasa dah, nggak ada yang punya waktu itu. Bahkan la yura atharus safar. Nggak ada yang bisa nggak bisa dilihat tuh. Sisa apa namanya? Bekas perjalanan. Orang kalau jalan di atas pasir kelihatan nggak tuh tapaknya? Ah, ini mah nggak kelihatan. Itu Jibril tuh. Karena di hadisnya itu dikatakan begitu. La yura asharus safar. Jadi nggak kelihatan bekas-bekas perjalanan apa namanya Jibril alaihissalam. Begitu juga dengan Israel datang, gantengnya luar biasa. Udah 3 kali baru suruh masuk. Kalau ketemu Umar mah udah didamprat ya. Kalau ketemu Umar, ngapain lu kemari kan bisa begitu. Nah, buktinya apa? Waktu masuk di alam kubur Umar ngomong. Umar ngomong ketemu, lu nggak tahu siapa gue? Iya kan? Itu apa namanya? Malaikat digituin bagaimana ceritanya kan gitu. Ya makanya bisa jadi kalau seandainya malaikat Israel datang ke rumah gitu seandainya mengambil nyawa kita, ntar lu suruh pulang dulu gitu ya. Iya. Ini urusan belum beres nih masalah. Tanah di belakang belum ada yang ngebeli. belum beres. Tar dulu dah. Ya kalau kita gitu ya. Kalau Nabi Muhammad enggak, ya silakan. Cuman aku tanya dulu. Apa Nabi Muhammad tanya? Ya Israel, aku mau nanya, apa sih hakku katanya? Yang Allah akan berikan kepada aku apa kira-kira? Itu. Dibuka apa tuh? Frank. Nih buat kamu. Indahnya luar biasa. Enak nggak kira-kira? Makanya kita lihat para ulama yang betul-betul di jalan Allah, ketika dia meninggal wajahnya senyum, betul. Itu orang-orang Palestina yang kita lihat syahid itu pada meninggal wajahnya senyum karena udah dibukain pintu surga dengan kenikmatannya, betul ya. Lah kalau kita kira-kira besok mau gimana nih? Aduh, kita nggak tahu dah bagaimana. Ya wallahu alam, kita nggak tahu dah. Makanya kita kejar cintanya Allah. Kalau Daksabadiyah Qadiriyah nyebutnya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ada 3 permintaan seorang hamba sufi salik minta kepada Allah. Apa yang pertama? Yang diminta pertama adalah ridhonya Allah. Yang kedua cintanya Allah. Yang ketiga apa? Ma'rifatullah. Yang diminta ilahi anta maksudi. Cuma satu maksud setiap kali kita ibadah, maksud kita kepada siapa? Hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Waridhaka matlubi, ya Allah, ridhamu yang aku tunggu-tunggu, yang aku nanti. Kemudian waridhaka matlubi atiri, ya Allah, kasihlah aku, ya Allah, berikanlah kepada aku apa? Mahabbataka, cinta kasihmu, ya Allah. Mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah, bukakanlah pintu ma'rifatmu untuk aku, ya Allah. So, makanya orang-orang ahlus salik begitu minta kepada Allah untuk dalam rangka mempersiapkan mereka mati dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan apa? Senyum karena udah dibuka pintu surga oleh Allah. Insyaallah mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, ya Allah berikan kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Ya. Kalau orang pikun itu termasuk pelupa, Pak. Yeah. Pelupa enggak? Yeah. Pelupa atau apa namanya? Pelupa ya. Jadi ada hadis yang mengatakan begini. Rufi'a, ini masalah kodoknya nggak ada perintah kodok salat ya, nggak ada ya. Yang ada cuma perintah puasa, itu yang perlu harus kita camkan sama-sama. Jangan sampai kita salah nanti. Jadi kalau orang posisinya 2, ya dalam salah satunya adalah dia lupa, maka dosanya diangkat oleh Allah. Coba kita lihat. Saya juga pernah ngalamin, saya punya nenek gitu ya. Nyak saya itu habis sholat, baru banget 5 menit sholat, dia minta sholat lagi. Ada nggak begitu? Ya. Ada yang begitu. Artinya kenapa, Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak tercatat dalam kitab seseorang yang menjadi catatan dia setiap hari. Nggak ada tuh. Jadi kalau orang sudah begitu, kan di luar kemampuannya. Termasuk orang yang dianggap dosanya tidak ada, orang gila. Betul? Orang gila itu nggak punya kewajiban, Pak. Orang yang mabuk, ma'alaih namanya. Orang yang mabuk tuh nggak terkena.
Orang dalam keadaan pusing, dia lupa apa segala macam. Makanya orang lain dengan mabuknya orang minum ya. Itu mah lain ceritanya, Jis. Iya. Orang mabuk begitu ya. Bahkan ada ceritanya kalau orang begitu dia suruh apa namanya? Sampai jangan disuruh sholat, Pak. Nggak boleh sholat, nggak boleh itu sampai dia sadar. Ketika dia sadar baru terkena lagi hukuman. Tapi dengan cara yang memang syar'i. Syar'inya maksudnya apa? Orang yang dia kena begitu karena memang tidak ada sebab kesalahan sebelumnya, seperti dia mabok dan seterusnya, nggak begitu. Tapi memang dasarnya alami. Dia sakitnya sakit karena faktor ketuaan. Kalau orang udah ada ketuaan, itu apa namanya? Allah akan mengangkat dosa-dosanya. Diangkat. Makanya kalau orang sudah tua, ya wajar. Kayak anak kecil lagi dulu, kayak kita gitu ya. Waktu kita kecil, maka nggak ada kewajiban buat kita untuk melaksanakan ibadah. Pas saat balik, memayis gitu ya, baru saat itu kita terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah sebagaimana diperintahkan kepada orang dewasa. Gitu ya Pak Salihin ya. Jadi kalau nanti ada juga di kita tuh kalau ada orang meninggal bayar fidyah. Pernah dengar ya? Iya. Iya. Cuman hebatnya orang kita fidyahnya dipulangin. Ntar dikasih lagi, dipulangin, dikasih lagi, dipulangin, dikasih lagi. Kagak habis-habis tuh. 3 kali ya? 3 kali. Kalau saya punya beras. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya punya beras sebanyak 1.500 liter. Saya sedekahkan buat kodok puasanya almarhumah, contohnya gitu. Yang mudah-mudahan bisa mengganti dari sekian banyak yang ditinggalkan. Saya sedekahkan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya terima, saya sedekahin lagi, gitu ya? Iya. Betul kan modelnya? Iya. Itu orang kita istiadat 3 kali tuh. 3 kali. Saya mau bikin 10 kali tadinya. Kebanyakan gitu ya, kebanyakan. Iya, ya memang apa namanya istihadnya orang-orang kita itu luar biasa. Artinya bisa menghapus sekian banyak dosa dalam rangka ya menutupi semua yang sudah dilakukan. Tapi puasa, kalau sholat enggak ada la qada fi salat. Gitu ya, yang diperintahkan hanya qada puasa itu. Makanya kalau orang kita puasanya enggak beres, dilihat dulu puasanya emang sengaja ditinggal. Orang kita kan begitu. Udah 15 hari aja. Kita kerja di kantor gitu 15 hari. Iya itu layar berkembang sudah mulai itu. Iya kan? Nggak di warteg, nggak di Padang, nggak di mana-mana itu. Setengah. Yang kita lihat kakinya lagi gantung. Bener ya kakinya gantung. Nggak tahu udah sampai di rumah lemes lagi. Aduh luar biasa. Kayak puasa aja begitu ya. Padahal udah 2 piring. Udah 2 piring uang kalau kita sebut gitu ya. Nah itu yang nggak benar itu mah gitu ya. Yang benar ketika dia puasa dari pagi sudah niatnya sampai sore gitu ya. Dalam masa perjalanan puasanya semua dia puasa. Puasa mata, hidung, telinga, kuping semuanya dia puasa. Jadi ada hadis yang mengatakan begini. Jika anak sudah sampai 10 tahun ada perintah di situ fadribuhu. Pukul dia. Cuman mukulnya bukan mukul dendam. Mukulnya mukul didik gitu ya. Sama ketika saya belajar dulu, saya belajar alif-alifan dulu, nyebutnya kagak bisa gitu, dikubur pakai rotan sama engkong saya. Put, begitu modelnya. Ya kadang-kadang kurang saking apa pada merah kita. Baba saya ngomong apa? Katanya, lah kagak ngapa-ngapa lah. Baba dulu dilelepin katanya begitu. Waduh, lebih-lebih. Lah kita cuma segitu doang kita teriak gitu ya. Itu modelnya. Tapi bukan dengan cara kekerasan, bukan. Mendidik kekerasan itu tidak akan menghasilkan. Iya, kalau orang dulu iya memang. Orang dulu menghasilkan. Karena kenapa? Susah. Orang kalau disuruh nyebut kayak macam itu tuh. Apa yang di viral Pancasila. Tahu nggak yang kita dengar Pancasila 1 ketuhanan, kehutanan dibaca. Yang begitu-begitu susah udah 10 kali maknya sampai merengkal. Tahu merengkal? Sampai malahnya luar biasa orang Betawi nyebutnya merengkal. Pancasila 1 ketuhanan, kehutanan, terus nggak berhenti-berhenti. Itu terjadi karena susahnya. Tapi kalau dunia sekarang berbeda dengan anak-anak. Ya berbeda. Nah, bagaimana kemudian? Contoh, Pak, contoh. Anak kita, ini contohnya sampai ke bapaknya nih. Contohnya anak kita. Di sekolahnya juara 1 gitu ya, juara 1 kelas, dapat hadiah ceritanya nih.
Hadiahnya nggak tanggung-tanggung Pak. Di sekolah ngasih apa? Siapa saja yang dapat juara 1 tahun ini di yayasan kita kasih hadiah umroh. Dikasih umroh, betul? Dikasih umroh. Ketika dikasih umroh, maka disebutkan nama Ahmad bin Sufyan. Yang disebutin siapa Pak? Belakangnya. Yang bangga siapa? Begitulah pahala. Ada kebanggaan ketika bapaknya disebut dengan kebaikan. Ada bangga nggak? Bangga nggak? Itu disebut dengan mahkota yang Allah sematkan, pahala yang Allah kasih, kebaikan. Coba kalau kita lihat, tuh anak mati nyungsep, habis mabok, bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Sufyan. Malu nggak kira-kira? Itulah dosa yang diterima. Itu maksudnya. Paham kan? Jadi kalau orang baik, maka nilai pahalanya kebagian. Betul. Nanti di akhir dalam kubur, bukannya di dalam kubur, di dunia aja ada kebaikan. Ada kebaikan nggak? Kebaikan. Tuh anak, ya Allah, bapaknya sungsang sumbel nyari duit, tapi alhamdulillah kemarin dapat cum laude, kuliah di UI, Fakultas Teknik contohnya. Hebat ya. Siapa bapaknya? Sufyan. Ya Allah. Dipanggil Pak Sufyan ke depan sama rektornya. Sama rektornya dipanggil. Hebat nggak? Bangga nggak kita? Jadi pahala nggak buat kita? Wow, luar biasa. Bangga. Lah kalau kita lihat habis berantem dibacak orang gitu. Nauzubillah semua. Bapaknya siapa? Sufyan. Malu nggak kita? Lah malu. Itu contoh yang paling gampang. Udah nggak enak dengar orang Pak. Kuping kita panas. Bener. Ngeliat orang malu. Itu udah bagian daripada hukuman. Bener. Bagaimana di alam kubur? Pasti akan begitu Pak. Itulah contoh logika kita yang bisa kita terima. Paling gampang buat kita sekalian. Jadi Allah sih memberikan imtisal ini buat kita sekalian agar supaya kenapa? Kita jadi ada gambaran. Oh ternyata peristiwa itu bener ya. Ya anak kita hafal Quran 30 juz, dipanggil nama kita, bapaknya siapa? Kan biasanya disebut bin, bukan maknya. Padahal emaknya yang ngelahirin, Masya Allah, sungsang sumbel. Ya, yang capek kan emaknya. Bener. 9 bulan bawa kandungan kemana-mana. Iya, mau ditengkurupin susah. Ke kiri susah, ke kanan susah. Gitu kan? Serba susah. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Yang disebut bapaknya. Benar? Itu contoh. Makanya pahalanya ngalir, Pak Sufyan. Ngalir tuh. Jadi seandainya anak rajin ibadah, terus ngalir. Karena kenapa? Darah daging kita gitu sampai ke sono. Tapi kalau anak bandel banget, soal kagak mau, berantem iya tuh. Sama perempuan demen banget. Ya Allah, kita hidup kita jadi ngapa jadi begini gitu ya. Kan kira-kira begitu. Kalau kira-kira atau anak bisa membanggakan hati, ya Allah. Allah kasih kebahagiaan buat kita. Bahagia bener Pak, bener. Kita kalau dikasih anak kita dapat dapat beasiswa kuliah ke Jerman 4 tahun contohnya. Yang bangga siapa? Babanya. Benar. Itu Pak Sufyan, ya Allah, hidupnya cuma begitu tapi anaknya bisa berhasil sampai ke Jerman. Hebat Pak Sufyan. Bapaknya yang disebut lagi. Kan gitu ya. Nah, itulah contoh yang paling gampang buat kita. Cukup ya, setengah 6. Insyaallah mudah-mudahan ada berkah buat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.